Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik, kemarin kita sudah sampai di pelajaran ke-12 ya. Ad-darsus Tsaniyah Asyara. Ad-darsus Tsaniyah Asyara. Afan. Pelajaran ke-13 sekarang. Pelajaran ke-13. Ad-darsus Salisa Asyara. Kemarin kita sudah membahas beberapa fiil yang berkaitan dengan mufrad dan juga jamak. Mufrad ketika itu satu orang dan jamak ketika banyak orang ya. Kita membahas fiil dahaba. Dahaba yadhabu ya. Kemarin contohnya. Kemudian kita sudah menyelesaikan tamrin pertama. Sekarang kita masuk ke tamrin kedua. Akmilil jumal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil farad. Jadi kita masukkan fi'il mudhari di setiap titik-titik pada setiap nomor. Fi'il mudhari yang tepat ya. Tepat sesuai dengan maknanya, makna dari jumlah. A titik-titik al-lughatal arabiyyata ya sayyidi. Sayyid jadi cowok ya. Kita pakainya daros fi'il mudhari berarti darosa ya darusu atau qara'a saja. Qara'a ya qara'u. Ataqra ataqra'ul lughatal. Kalau taqra'u kurang ini ya, kurang cocok. Kita ganti darosa ya darusu belajar. Atadrusul lughatal arabiyyata ya sayyida. Ya sayyidi. Apakah kamu sudah belajar bahasa Arab, wahai Sayyid? Nomor 2, nahnu titik-titik qurratal qadami kulla masain. Nahnu nal'abu qurratal qadami masain. Nal'abu belajar bermain. La'ibah yal'abu. Nal'abu untuk fi'il, untuk dhamir nahnu. Dhamir nahnu. Kemudian yang nomor 3, afi mahaji'il jami'ati. Afi mahaji'il jami'ati titik-titik ya ikhwani. Ikhwan berarti jamak dari akhun. Jamaknya berarti dia pakai domir hum. Antum ya, karena ini langsung diajak bicara antum. Antum berarti fiilnya afil. Mahaji'il jami'ati taskunu ya ikhwani. Apakah di asrama kampus kalian tinggal, wahai saudaraku? Kemudian yang keempat,
At-tajiru titik-titik daka kinahum fi sa'atit tasi'ah. At-tajiru yaftahuna, yaftahuna. At-tajir, para pedagang itu yaftahuna, membuka dakakinahum, toko-toko mereka. Ini dakakina, ini jamak dari dukan. Toko-toko membuka toko-toko mereka di jam 9. Titik-titik al-mudarrisu ad-darsa ala saburah. Yaktubul mudarrisu ad-darsa ala saburah. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Akhwatu Hamzata titik-titik bil jami'ati. Saudara perempuan Hamzah apa yang tepat? Bil jami'ati. Ya, kita isi. Akhwatu Hamzata. Akhwat berarti ini jamak dari ukhtun ya. Tadrusna. Oh, afwan. Yadrusna bil jami'ati. Saudara perempuan Hamzah sedang belajar di kampus. Berarti mahasiswi ya, para mahasiswi, saudaranya Hamzah. Nomor 7. Ana titik-titik Al-Qur'ana kulla sabahin. Ana aqra'u Al-Qur'ana kulla sabahin. Fi ayyi mahattatin yanzilu. Tanzilu ya akhi. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Di terminal atau di mana? Stasiun apa kamu turun wahai akhi? Ukhti titik-titik salah satu lugatin. Salasa lugatin. Ukhti tadrusu bisa ya. Tadrusu itu belajar. Salasa lugatin. Ya bisa. Ukhti tadrusu salasa lugatin. Saudaraku belajar 3 bahasa. Min ayyi idaatin. Titik-titik al-akhbaro ya fatayatu. Min ayyi idaatin tasma'na al-akhbaro ya fatayat. Dari radio saluran mana kalian mendengarkan kabar-kabar wahai para pemudi. Kemudian yang ketiga, sahih al-jumal al-atiyah. Benarkan kalimat berikut. Ya Maryamu, ata'rifu raqma hatifil mudirah? Wahai Maryam, apakah kamu mengetahui nomor telepon mudir? Nah, ini ada yang salah ya. Jadi nomor tamrin ketiga ini kita benarkan semua kalimat yang salah ini. Dalam 10 kalimat ini ada beberapa kata mungkin yang salah. Jadi kita benarkan. Nomor pertama yang benar, ya Maryamu ata'rifina. Karena ta'rifu itu untuk dhamir huwa dan anta. Afwan, hiya dan anta. Untuk dhamir hiya dan anta. Maka yang benar, ya Maryamu ata'rifina raqma hatifil mudirati. Yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Yang benar, yadkhulul. Cukup dengan isim fi'il yang mufrad karena ini jumlah fi'liyah ya. Yadkhulul tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi.
At-tabibatu yakhrujuna minal mustashfa fi sa'atil wahidah. At-tabibatu yakhrujuna minal mustashfa fi sa'atil wahidah. Yang benar jadi at-tabibatu yakhrujna minal mustashfa fi sa'atil wahidah. Domirnya hunna. Yajlisna at-talibatu at-talibatul jududu fi saffil akhirah. Yajlisna ini kita ganti menjadi tajlisu. Tajlisu talibat ya, talibat. Tajlisu at-talibatu al-jududu fi saffil akhirah. Tajlisu. Aina tadhhabuna ya ikhwani? Aina tadhhabuna? Tadhhabuna ya ikhwani. Wa ikhwanu. Ukhti yadrusu fil madrasati sanawiyah. Yang benar ukhti tadrusu karena domirnya hiya. Mada taktubuna ya banati. Mada taktubna ya banati. Domirnya antunna. Mada ta'kulina ya Abbas. Mada ta'kulna. Ta'kulna karena Abbas di sini diajak bicara langsung ya. Jadi dia domirnya anta. Mada ta'kulna ya Abbasu. Nahnu ashrabul qahwata. Nahnu ashrabul qahwata kulla sabahin. Karena untuk domir nahnu, jadi ashrabu ini untuk domir ana. Kalau domir nahnu menjadi nashrabu. Nahnu nashrabul qahwata kulla sabahin. Nahnu nashrabul qahwata kulla sabahin. Kami minum kopi setiap pagi. Yang nomor 10. Satarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadim. Satarji'ul abi minar riyadi fil usbu'il qadim. Yang benar sayarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadim. Ayahku akan pulang dari Riyadh di pekan depan. Usbu'il qadim. Kemudian yang nomor 4. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Yadhabu. Yadhabuna ada beberapa fi'il ya. 1, 2, 3, 4, 10. 10 fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi ini seperti wazan atau kaidah yang harus kita perhatikan. Yadhabu. Ya-nya itu adalah harfu mudhara'ah. Ya-nya harfu mudhara'ah. Dhahaba. Domiru mustatir. Jadi yadhabu, ya-nya itu harfu mudhara'ah. Nah, ada yadhabu, yadhabuna, tadhabu sampai akhir ini. Huruf depannya ini adalah huruf mudhara'ah ya, antara ya ataupun ta atau alif dan nun. Jadi ada 4 huruf mudhara'ah dalam fi'il mudhari ya. Ada ya, ta, alif dan nun. Alif dan nun. Ta, ya. Ya, di yadhabu ini huruf mudhara'ahnya adalah ya. Huruf mudhara'ah. Kemudian fiilnya, fiil aslinya adalah dahaba. Ini fiil madinya, dahaba. Jadi yadhabu. Nah, failnya di sini domir mustatir ya, tidak kelihatan. Jadi huruf mana yang menunjukkan fa'il di situ tidak ada karena
Yadhabu itu termasuk isim mudhari, fiil mudhari yang failnya mustatir atau tidak kelihatan, tidak nampak dari suatu huruf, tapi tersembunyi. Domir mustatir. Kemudian yadhabuna. Yadhabuna, ya-nya harful mudhari'ah tadi sama. Kan di depan ini harful mudhari'ah semua. Di fiil mudhari ya. Dhahaba, fiilnya sama. Waw, waw. Nah, waw di sini, waw jamaah di sini adalah waw fa'il ya. Berarti fa'ilnya. Kalau ada waw di sini, berarti menunjukkan kalau dia jamak, fa'ilnya jamak. Plus nun, alamatur raf'i. Nun itu alamat rafa'nya. Alamat rafa'nya. Jadi kalau dia nanti berkondisinya mansub, nunnya dihapus karena ini alamat rafa'. Berarti dia tidak bisa jadi alamat mansub. Alamat mansubnya nanti penghapusan nun. Begitu juga kalau dia majzum. Belum sampai di sana ya, insya Allah. Tadhabu, fi'il selanjutnya tadhabu, taknya harful mudhara'ah. Dahaba, domir mustatir juga. Yadhabu sama tadhabu. Jadi untuk domir huwa dan juga hiya anta. Tadhabu ini untuk domir hiya dan anta. Kemudian yadhabna. Yadhabna. Yaknya harful mudhara'ah. Dahaba fi'ilnya. Nunnya fa'il di sini. Nah, yang terakhir ini ya yang pendek. Yadhabna. Yadhabna. Nanya di sini fa'il. Fa'il yang menunjukkan kalau dia jamak muannas. Jamak muannas. Tadhabu. Tadhabu sama ini tadhabu untuk anta maupun hiya. Jadi sama-sama domir mustatir fa'ilnya. Tidak ada huruf yang menunjukkan dia itu merupakan fa'il. Kalau di yadhabana tadi ada nun. Kemudian di yadhabuna ada waw. Kemudian fi'il selanjutnya tadhabuna. 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 Taknya harful mudhara'ah. Ada ya dan juga tak. Kemudian fi'ilnya masih sama dhahaba. Wawnya fa'il. Waw, huruf waw di sini menunjukkan kalau dia fa'ilnya. Atau menunjukkan fa'ilnya itu jamak berarti. Non alamatur raf'i. Sama seperti yadhabuna. Cuman berbeda untuk penggunaan domir apa. Kalau yadhabuna itu untuk domir hum. Kalau tadhabuna untuk domir antum. Sama-sama untuk jamak mudakar. Jamak mudakar. Jadi untuk laki-laki yang berjumlah banyak, tetapi berbeda antara hum dan antum. Cuman berbeda di awal huruf ya. Hum itu yadhabu, depannya pakai ya. Kalau antum, depannya pakai tak. Tadhabuna, yadhabuna, dan tadhabuna. Sama-sama untuk jamak mudakar. Kemudian ada lagi tadhabina. Tadhabina ini untuk domir anti. Tadhabina, memang anti ini agak khusus. Taknya merupakan harful mudhara'ah. Dahaba itu fiilnya. Ya di sini. Nah, ya di sini. Tadhabi. B-nya jadi panjang. Ya bersukun di sini merupakan fa'il. Menunjukkan kalau dia itu fa'il untuk domir anti. Nun alamatur raf'i. Nah, juga nanti kalau dia mansub ataupun majzum berarti nunnya dihapus tadhabi. Contohnya ketika dia berawalan dengan harful nasbin ataupun harful jazmin. Harful jazmin. Tadhabina. Ya-nya di sini fa'il. Nunnya alamatur raf'i. Berbeda dengan nun yang ada di yadhabuna. Yadhabuna, nunnya ini bukan alamatur raf'i, tetapi fa'il. Ketika dia menjadi nun yang berada di jamak mu'annas ya. Jamak mu'annas. Itu nunnya bukan nun alamatur raf'i, tapi nun fa'il. Kemudian tadhabna.
Tadhabna ini seperti yadhabna. Kalau yadhabna untuk dhamir hunna, kalau tadhabna untuk dhamir antunna. Antunna dan hunna. Hunna itu ghaib, antunna mukhatab. Sama persis. Nunnya menunjukkan fa'il. Adhabu. Adhabu a alif hamzatul qat'inya, alif yang ada hamzanya ini harful mudhara'ah. Kemudian sama fiilnya dahaba. Nah, fa'ilnya yang mana? Huruf mana yang menunjukkan fa'il? Nah, huruf mana yang menunjukkan fa'il kalau untuk di 5 fiil mudhari. 5 bentuk fiil mudhari ini domirnya mustatir. Nahnu juga demikian sama. Domir mustatir juga. Jadi ada yang fa'ilnya domir mustatir itu ada domir nahnu, nadhabu, ana, adhabu. Kemudian an, anta, tadhabu. Kemudian hiya, tadhabu juga sama. Kemudian huwa, yadhabu. Jadi ada 5 fiil mudhari yang failnya mustatir. Kemudian al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Sayyaratul ujrah. Sayyaratul ujrah itu taksi ya, taksi. Sayyaratul ujrah. Kemudian ada sofun. Sofun jamaknya sufufun. Sofun jamaknya sufuf. Sof itu artinya apa? Sof seperti sof dalam sholat itu artinya barisan ya. Sofun artinya barisan. Sufufun. Akhirun. Akhirun ini artinya seperti bahasa Indonesia. Akhirun. Terakhir. Akhir. Sama. Karena bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab juga sebagian. Akhirun. Ya, sama seperti bahasa Indonesianya. Saya rotul ujroh taksi. Sofun barisan. Jamaknya sufufun. Akhirun. Akhir. Kemudian ad-darsu. Ad-darsur rabi'a asyara. Ad-darsur rabi'a asyara. Pelajaran ke-14. Kita masuk ke pelajaran 14. Man bilbab. Siapa yang berada di pintu itu? Siapa yang berada di pintu itu? Man bilbab. Ada hiwar atau percakapan antara mudaris dan thalib. Jadi mudarisnya bertanya di awal percakapan. Man bilbab. Siapa yang berada di pintu itu? Ana thalibun jadidun. Aku jadi thalib ya ini yang menjawab. Dia berada di pintu ya berarti. Ana thalibun jadidun. Aku siswa baru. Al-Mudaris bertanya lagi. Udahul, masuklah. Karena tadi tolibnya berada di pintu. Masuklah. Ini fi'il amr atau kata perintah. Udahul, masuklah. Kalau fi'ilnya dakhala yadkhulu, masuk. Kalau fi'il amrnya atau perintahnya, masuklah. Udahul, masmuka. Siapa? Namamu. Ma itu apa? Ismu. Nama. Masmuka siapa namamu? At-talibu ismi Humayun. Namaku Humayun. Humayun ya namanya Humayun. Al-Mudaris bilang, Humayun, kaifa taktubu hadal isma? Bagaimana kamu menulis nama itu? Maksudnya Mudarisnya tanya, Humayun, gimana itu nulisnya? Cara nulis nama Humayun dalam bahasa Arab. Uktubhu ala hadhil waraqah. Tulislah di atas kertas ini, kata gurunya, karena beliau penasaran ya gimana nulisnya nama Humayun ya ini cukup asing namanya Humayun dalam bahasa Arab bagaimana nulisnya. Nah, tulab murid-muridnya bertanya.
Nah, tulapnya tadi menjawab, ya Ustadz, ha huna akrobu, akrobun. Wahai Ustadz, di sini ada akrobun itu kalajengking, hewan ya. Wahai Ustadz, di sini ada kalajengking. Nah, Ustadznya ketika itu sedang menyuruh siapa Humayun tadi untuk menulis namanya di kertas. Tiba-tiba para siswanya bilang kalau di kelas ada kalajengking. Kemudian mudarisnya menjawab, Aqrabun fil fasli, aina hiya? Apakah ada kalajengking di fasal? Di mana dia? Dianya ini kembali ke akrob. Walaupun dia tidak berakhiran dengan tak marbutoh, tetapi di sini dalam bahasa Arab, akrob itu termasuk isim mu'annas. Jadi dia disifati mu'annas. Jadi, domir penggantinya adalah dia. Aina hiya? Di mana? Kalajengkingnya itu maksudnya. Undur huna ya Ustadz. Lihatlah ke sini wahai Ustadz. Hiya tahta maktabi Hisyamin. Akrobnya tadi berada di bawah mejanya Hisyam. Uqtuluha ya ikhwanu. Bunuhlah akrobnya tadi. Bunuhlah kalajengking itu. Wahai ikhwan. Jadi menyuruh tulapnya. Bimana qtuluha? Dengan apa kami membunuhnya? Uqtulha, uqtulha, uqtulu. Ini fiil amr juga ya. Ini kata perintah. Tetapi karena yang diperintah itu banyak. Atau domirnya antum. Yang diperintah antum. Jadi menjadi uqtuluha. Nah, ketika di sini ditemuin lagi, dengan apa kami membunuhnya? Maka mudaris menyuruh salah eh, seorang muridnya memakai kata perintah tul, totul ha bihida ikaya Hisyamu. Bunuhlah dia uqtul untuk domir yang diperintah anta. Uqtulha bihida ika dengan sepatumu hidaun ini sepatu ya Hisyam wahai Hisyam bunuhlah dengan sepatumu wahai Hisyam. Amatat, apakah matat ini untuk dhamir hiya. Jadi kembali ke akrob atau kalajengkingnya tadi. Apakah sudah mati? Nisha menjawab, na'am, matat. Benar, kalajengkingnya sudah mati. Al-Mudaris kemudian memerintahkan lagi. Ijlisu ya abna'i, duduklah wahai para anakku. Abna itu kan anak laki-laki. Ini merujuk ke tulab tadi. Kemudian, Iqra ad-darsa ya Ali. Karena sudah disuruh duduk oleh oleh mudaris, para siswanya. Kemudian mudaris memulai pelajarannya. Bacalah pelajaran, wahai Ali. Disuruh baca materi pelajaran Alinya. Kemudian Ali membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalnya berta'awud ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia mau membaca ayat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Ali membaca surat apa ini? Surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Kemudian, nah Ali melanjutkan, Ya Ustadu, hafidta hadhihi surata. Ayya suratin ahfadu ba'daha. Oh, ini hafidtu hadhihi as-surata. Ayyu suratin ahfadu ba'daha. Wahai Ustadz, aku telah hafal surat ini. Surat mana lagi yang aku hafalkan setelahnya? Mudarisnya menjawab,
Ihfad. Ihfad ini juga fi'il amr. Ihfad, hafalkanlah. Karena hafidho yahfadu artinya menghafal atau menjaga ya. Menghafal, hafid Quran, menghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran. Ihfad, hafalkanlah surat At-Tin. Hafalkanlah surah At-Tin. Khud daftaraka. Khud ini juga dari fi'il akhoda ya'khudu. Artinya mengambil. Kalau fi'il amarnya atau kata perintahnya berarti khud, ambillah. Ambillah buku tulismu. Hada, ambillah buku tulismu ini. Waktub fihi surat al-alaq. Dan tulislah di dalamnya, di daftar tadi, surat al-alaq. Disuruh menulis surat al-alaq dan disuruh menghafal surat at-tin setelah al-alaq. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, innaka na'sanun. Kamu ngantuk. Abu Bakar jadi ngantuk ya di situ. Terus dipanggil sama mudarisnya. Idhab ilal hammami waghsil wajhaka. Pergilah ke kamar mandi. Idhab dari kata zahaba yadhabu, pergi. Pergilah ke kamar mandi. Waghsil wajhaka. Dan basuhlah atau cucilah mukamu. Jadi fi'il amar itu atau kata perintah pasti diakhiri salah satu cirinya bisa dilihat diakhiri dengan sukun ya itu. Diakhiri dengan sukun. Iftahin nawafida ya Abdullahi fa innal ghurfata mudlimatun wal jawwa harun. Bukanlah. Kenapa? Kenapa ini bukan? Ini juga fi'il amr, tapi kenapa tidak berakhiran dengan sukun? Karena ini bersambung dengan isim yang ada alif lamnya. Jadi untuk memudahkan kita membaca, diakhiri dengan kasroh iftahil. Atau iftah an-nawafida. Bukalah jendela-jendela itu, wahai Abdullah. Fa innal ghurfata mudlimatun. Sesungguhnya ruangan ini mudlimah, gelap. Sifat dari, afwan, bukan sifat, tapi khobar inna. Ini isimnya ghurfata masuk dengan fathah. Mudlimatun khobar marfu dengan dhamma. Wal jawwa harun. Dan cuacanya panas. Jadi disuruh membuka jendela karena ghurfa atau ruangannya itu gelap dan hawanya panas. Baik, kita masuk ke tamrin ya. Tamrin. Yang pertama ada Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, Mas Muttalibil. Mas Muttalibil jadi siapa nama siswa yang baru tadi? Siapa namanya? Humayun. Humayun ya namanya tadi. Aina kanat al-aqrabu tahta al-kanat al-aqrabu tahta maktabi Hisyamin. Tahta maktabi Hisyamin. Manilladzi qatalaha? Manilladzi qatalaha? Qatalaha Hisyamun. Karena Hisyam tadi yang disuruh untuk injak pakai sepatunya ya. Nomor 4, bima qatalaha? Qatalaha bi hidaihi atau hidai Hisyamin. Dia membunuhnya dengan hida atau sepatunya Hisyam. Ayu suratin hafidha Aliyun. Hafidha Aliyun surat al-alaq ya. Ali telah hafal surat al-alaq. Kemudian sahih mayali, benarkan kalimat berikut ini. Qala al-mudarrisu li Aliyin uqtulil aqrabah. Tadi yang disuruh membunuh bukan Ali tapi Hisham. Qala al-mudarrisu li Hishamin uqtulil aqrabah. Bunuhlah kalajengking itu.
Nah, yang kedua ada qala al-mudarrisu li Hisyamin iftah an-nawafida. Tadi yang disuruh buka buka jendela bukan Hisyam ya, tetapi Abdullah. Berarti qala al-mudarrisu li Abdillahi iftahin nawafida. Kemudian yang ketiga, qala al-mudarrisu li Humayun. Mudaris berkata kepada Humayun, idhab ilal hammami waghsil yadaika. Bukan yadaika ya tadi juga. Yang disuruh pergi ke hammam siapa? Abah Bakrin. Berarti qala mudarrisu li Abah li Abi Bakrin, idhab ilal hammami waghsil wajhaka. Waghsil wajhaka. Ya. Yang nomor 4, qala al-mudarrisu li Aliyin ihfadz suratan naba'i. Nah, suratan naba'i. Yang disuruh menghafal kepada Ali itu bukan surat An-Naba, tapi surat Al-Alaq. Jadi, qala al-mudarrisu li Aliyin ihfadz suratal alaqi. Nah, ta'ammal, perhatikan. Dari nama Abu Bakrin. Li Abi Bakrin. Kenapa dari waw menjadi ya? Ini termasuk ab, ab, ab itu termasuk dari Asmaul Khamsah. Nah, Asmaul Khamsah itu punya ciri khusus. Asmaul Khamsah. Jadi ada 5 kata. 5 kata di situ salah satunya adalah al-ab. Nah, dia ketika marfu, marfu'nya dengan waw, abu, seperti ini. Tapi ketika dia majrur, harusnya berharokat kasrah, posisi sebagai isim majrur atau mudhaf ilaih, dia bukan majrur dengan kasrah, tetapi dengan ya, ada tambahnya. Wawunya tadi berganti menjadi ya. Li Abi Bakrin. Gitu ya. Itu Asmaul Khamsah, salah satunya Abu. Jadi, kita masuk ke tamrin ketiga. Iqra' mayali, bacalah berikut ini. Jadi di pelajaran 13 ini kita belajar apa? Kita belajar isim, afan. Fi'il amr ya, fi'il amr atau kata perintah. Anta taktubu, kamu sedang menulis. Nah, fi'ilnya taktubu. Taktubu fi'ilnya. Kemudian karena tak ini huruf mudharaah ya. Kita bisa hilangkan karena huruf asli dari fi'ilnya adalah 3 huruf saja. Ka, kaf, ta, dan ba. Kata ba. Jadi kita hilangkan huruf mudharaahnya. Jadi ini. Nah, huruf keduanya, huruf pertamanya sudah kita sukun tadi sebelumnya. Huruf keduanya tetap sama. Kemudian huruf ketiganya atau huruf akhirannya kita sukunkan juga untuk kita jadikan fi'il amar. Kemudian kita jadikan fi'il amar menjadi kita tambahkan alif dan kita baca dengan dhammah karena huruf keduanya atau ta'nya ini adalah dhammah. Tub. Jadi alifnya ini bisa berganti-ganti harokatnya sesuai dengan huruf keduanya. Huruf keduanya kasroh maka alifnya kasroh. Huruf keduanya dhammah maka alifnya dhammah. Huruf keduanya fathah maka alifnya juga fathah. Sesuai dengan huruf kedua. Uktub menjadi. Anta tadakhulu. Tadakhulu. Ini bacanya gimana ya? Pokoknya dalnya ini sukun, khoknya dhammah, lamnya sukun. Kita jadikan fi'il amar karena huruf keduanya dhammah. Udkhul. Ini tadi. Udkhul. Ya. Contohnya ada berapa ini? 9. Fruj minal fasli ya basyiru. Usjud lillah. Usjud lillah. Bersujudlah. Uktub darsaka ya Aliyu. Tulislah pelajaran wahai Ali. Undur ilah dakal jabali. Dakal jabali.
Lihatlah ke gunung itu. Uqtul hadhil hayyata ya ami. Bunuhlah ular ini, wahai Ami. Udkhul ya Hamidu. Masuklah, wahai Hamid. Ushkur rabbaka. Bersyukurlah atau berterima kasihlah kepada Rabbmu, Tuhanmu. Uskut ya waladu. Diamlah, wahai anak ya. Wahai seorang anak dia yang disuruh diam. Uskut sakata yaskutu. Fi'il amarnya uskut. Nus hadihil ghurfata. Sapulah kanasa yaknusu. Sapulah ruangan ini. Ashkur syakara yashkuru. Bersyukur. Kemudian ada ini sama persis seperti tadi ya. Kita ambil fi'il mudhari'nya, kita ambil inti dari huruf fi'ilnya ada 3, ja, je, jim, lam, dan juga sin. Ini kita sukun huruf keduanya. Karena sudah mengambil dari sini, kita hilangkan taknya. Huruf kedua, sukun. Huruf ketiga, huruf pertama dalam huruf asli fi'ilnya, jalasa. Huruf pertamanya sukun, sudahan. Huruf kedua, kasrah. Huruf ketiganya kita ganti dengan sukun. Kemudian kita tambahkan alif. Kita tambahkan alif karena huruf keduanya itu kasrah, jadi alifnya juga ikut kasrah. Ijlis, fi'il amarnya menjadi ijlis. Anta tagsilu. Jadi igsil. Ya, ijlis, igsil. Nah, contohnya ada ijlis huna ya Bilalu. Duduklah di sini, wahai Bilal. Igsil wajhaka bisabun. Cucilah mukamu dengan sabun. Irji ba'da sa'atin. Kembalilah setelah satu jam. Kembalilah 1 jam lagi. Inzil minas sayyarati ya ahi. Turunlah dari mobil, wahai akhi. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Allah berfirman, berkata kepada Musa, Idrib bi'asokal hajar. Pukullah dengan aso, dengan tongkatmu batu itu. Ya, itu juga yang jim ya. Anta tadhabu. Kita ambil fi'il mudhari'nya tadhabu. Ini tadi sesuai. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini ada berbeda ya. Ini ada kaidah khususnya. Dari huruf keduanya fathah, tetapi ininya pakai kasroh. Idhab di sini. Idhab. Ada kaidah khususnya. Afwan. Kalau huruf keduanya itu fathah, maka alifnya berharokat kasroh ya. Ini kaidahnya. Khusus kalau yang ini. Huruf keduanya fathah, alifnya kasroh untuk fi'il amr ya. Nah, tadi kan kasroh, kasroh. Huruf kedua kasroh, alifnya kasroh. Atau huruf keduanya domah, alifnya domah. Kalau yang fathah huruf keduanya itu kaidah khususnya dia alifnya kasroh. Anta taftahu, taftahu, iftah, idhab, iftah. Jadi kita lihat fi'il mudhari'nya, dia huruf keduanya ini yang huruf mudhari'ah jangan dihitung ya. Jadi dari huruf setelah huruf mudhari'ah. Huruf pertama itu fataha. Taknya fathah. Jadi alifnya nanti kasroh. Iftah. Iftah kitabaka ya Ibrahim. Ihfad darsaka. Iqra hadad darsa. Idhab ilal masjidi. Irkab darrajataka. Darrajah ini sepeda. Il'ab ma'a ukhtika ya Ismailu. Bermainlah. Masih ada contohnya. Ishrab ma'an baridan. Minumlah air yang dingin. Aina maktabul baridi ya akhi. Di mana kantor pos, wahai
Ahi, ana la adri. Aku tidak tahu. La adri artinya tidak tahu. Aku tidak tahu artinya. Is'al dzakar rajula. Tanyalah kepada laki-laki itu. Ana rajulun gharibun. Aku seorang yang asing. Maksudnya dia nggak tahu karena bukan orang situ mungkin ya. Irfa ra'saka. Angkatlah kepalamu. Irfa sautaka, angkatlah suaramu atau disuruh besarkan suara, suaranya lebih keras. Qala Allah Ta'ala fil Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaq. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, idhab ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun. Wa qala idhab anta wa akhuka. Kamu pergilah bersama dengan akhuka, saudara laki-lakimu. Maksudnya siapa yang disuruh pergi? Musa dan juga Harun. Anta ta'kulu. Nah, kalau untuk akalah, karena dia depannya alif hamzatul qat'i ini ya. Ini khusus juga. Anta menjadi bukan bukan ukul karena di sini huruf keduanya domah ya, bukan ukul anunya. Fiil apa namanya? Fiil amarnya bukan ukul, bukan pakai domah juga, tetapi kul khusus. Dan juga takhudu, bukan bukan ukhud, tapi khud. Cukup dengan kul dan khud. Ini dua fiil yang khusus karena dia berawalan dengan hamzah. Ya, bacaan dulu bab ke-13 sampai sini dulu. 14 ya sekarang sudah. 14 atau berapa? Sudah pelajaran ke-14. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.